yang bikin gue agak terharu adalah DM pengusaha warkop lainnya. Oh. Pas viral itu kayak, Mas makasih ya semenjak Warkop NYC viral, seminggu kemarin jualan saya naik. Ibarat kata pejabat sama ABK yang sama-sama bawa nama Indonesia di negara orang. Lu kebayang gak? Dan itu kejadian di depan mata lu. Lu foto bareng. Sampai akhirnya kayak, kalian mau main ke PBB gak? Besok datang. Wow. Lu tau gak kerasa diri gue? Gue bisa menggabungkan. Betul. Orang-orang itu jadi connecting ketemu, gitu kan. Jadi ngobrol kayak, that's Indonesia menurut gue. Kayak gotong royongnya kerasa gitu. Gue ngobrol sama Mamang Indramayu gitu kayak, Mang ini lu kenapa bisa mie bikinan lu lebih enak daripada gue bikin di rumah gitu. Ternyata. Kalau orang seperti gue deh, mau buka restoran gitu. Telepon gue. Iya. Welcome back to the show. Thank you very much for tuning into Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan ngobrol dengan Omar Prawira Negara. Dia adalah co-founder dari Warkop yang ada di Manhattan, New York. Namanya Warkop NYC yang kemarin sempat viral. Outletnya keren banget, jualan Indomie dan berbagai macam cemilan Indonesia. Kopi saset, kopi gula aren. Tapi di New York guys, mempopulerkan budaya Indonesia at the same time. Dia akan cerita perjuangan dia dan tantangannya untuk buka Warkop NYC ini seperti apa. Dan rasanya punya tempat, punya outlet, terus viral, disupport sama satu negara, itu gimana rasanya. Ceritanya sangat seru. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Cek Instagram kita, Ray Jensen Radio, for further updates. Without further ado, please welcome the great and powerful Omar. Enjoy the show. Hello Omar Prawira Negara, apa kabar? Ray. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah baik. Ketemu lagi akhirnya guys, sebelumnya di episode 91. Sekarang episode berapa nih? Episode 250-an. 2 tahun lalu ya? Iya 2 tahun lalu. Ngomongin petik mangga. Benar. Yang lagi viral. Nah ini lagi viral juga tapi beda. Sekarang outletnya bukan di Jakarta tapi di New York, di Manhattan. Kita mau ngomongin Warkop NYC guys. Thank you sebelumnya. Congratulations. Terima kasih. Congratulations. Suatu kehormatan bisa di sini. Kemarin juga pop up. Benar. Yes, very successful. Awal idenya Warkop NYC itu dari mana? Idenya sebenarnya gue berangkat dari, ini gue jujur aja ya Ray, kayak Warkop NYC ini lahir bukan by plan yang kayak gue ada di blueprint gue akan bikin ini Warkop di tahun ini di New York gitu. Yes gitu. Jadi kayak gue kebetulan 2019 kan pandemi, 2020 gue dapat kerjaan gitu ya ke Atlanta. Pas pandemi di US tuh udah mulai mau dinyatakan normal gitu lah. Itu di Wynn Gastro di Atlanta. Oh lu kerja di resto? Di resto. Oke, sebagai? Gue develop coffee corner lah. I see. Tapi ternyata di US itu pas akhir-akhir pandemi, di sini masih pandemi banget. 2020 itu tuh masih ini loh, masih 2021 malah sorry. Itu tuh masih kekurangan orang karena di sana tuh ada istilahnya unemployment benefit. Oke. Jadi buat orang-orang yang putus kerja, baik itu F&B atau kerjaan lain, itu dapat subsidi dari pemerintah. Nah orang-orang yang biasa jadi busboy apa front di front house gitu kayak males balik lagi karena lu sebulan dapat 2.000. Duitnya yang mirip-mirip gitu sama lu kerja. Ngapain gue kerja gitu. Nah gue di sana bantuin, ternyata nggak dapat orang dari cuma 1 bulan project jadi 3 bulan. Oke. Terus abis selesai gue balik ke DC karena ada toko coffee gue di sana. Ada teman gue, kita sebut gini. Ada. Sebutkan. Jadi si Banjo sama Baspo. Oke. Popo Noodle. Oke. Mar cariin dong di sana kalau ada opportunity. Gue cariin ya gitu ke New York gitu. Gue cariin karena di New York tuh kayak ya lo ke Bandung lah. Gue sama ngajak teman gue namanya Teguh. Sekarang partner gue di Warkop. Kayak, gue kita cari yuk bantuin teman gue nih mau buka di sini. Brandnya Noodles. Jadi gue ketemu beberapa landlord di sana karena dulu tuh masih
kita banyak privilege karena banyak yang tutup kan pas pandemi. Iya. Jadi kayak buat kita yang mungkin dari negara Asia datang ke sana, itu kayak punya privilege dapat tempat yang di tengah, tapi harganya harga pinggiran. Harga Jadi miring kayak gitu harga ya. Queens gitu. Queens sama Manhattan kan lumayan kan 30 menit gitu. Queens tuh kayak apa ya, Tangerang gitu? BSD lah. Oh BSD-nya. Jadi kayak mungkin lebih ke Depok kali ya. Lu deketan ke Maxer. Lebih ke Depok karena gasotnya murah, banyak restoran Asia, community Asia juga banyak, orang Indonesia banyak banget gitu. Jadi kayak murah lah gitu. Biaya hidup kayak sepertiganya di kota di Jaksel gitu misalnya. Nah dari situ cari, gue kirimin proposalnya nih, gue ada beberapa tempat nih Jo gitu. Kayak, aduh tapi kayak gue bakal pending dulu nih, gak jadi bla 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 karena satu dan lain hal. Karena di Indonesia itu lagi sulit semua. Gue tahu banget sih kayak masih goyang. Gue aja yang tadinya mau balik cepet kayak udah deh gue di sini aja, gue cari kerjaan di sana gitu. Terus gara-gara gue nyari-nyari itu, gue kayak tertarik banget sama New York nih. Tadinya nggak ada di kepala gue untuk even tinggal gitu, atau jangankan usaha ya, misalnya jalan-jalan ya udah datang 2-3 hari balik lagi karena tuh hektik. Kotanya tuh bener-bener kayak ayo perang non-stop hari gitu ini gitu, ayo perang mulu. Nah, even buat orang tinggal di Jakarta gitu ya, kadang over gitu. Nah dari situ gue ngerasa kayak ada satu tempat dulu gue sekarang kan kita di Hell's Kitchen kan. Sebelumnya gue di East Village nyarinya, itu daerah kampus lah. By the way guys, Hell's Kitchen tuh tadi udah nanya sama Omar, Hell's Kitchen tuh nama area ya, bukan acaranya Gordon Ramsay. Jadi Gordon Ramsay tuh ngambil nama area jadi acara itu. Nah sebelum Hell's Kitchen kita nentuin, gue nyarinya daerah East Village. East Village itu anak kampus lah, NYU tuh banyak di situ segala macam. Emang banyak makanan murah juga gitu. Kita udah mau pitch sama landlord. Jadi di sana tuh sistem ketika lo nyari-nyari tempat, lo lo bikin offering resmi. Jadi walaupun ada banyak satu landlord nih, kita pemilik tempat banyak offering, dia akan ngecek dulu background checking lo. Lo pernah bikin apa, terus secara finansialnya gimana, baru dia nentuin milih yang mana. Kayak gitu. Nah gue ternyata masukin, gue kalah 1 hari sama orang. Tempat yang tadinya gue incer di East Village ternyata diambil orang. Dari situ kayak anjir, ya udah deh, mungkin belum rezeki. Kan katanya rejection is new direction. Ya kan? Ya udah, akhirnya gue melanjutkan lah karena gue udah keburu suka sama vibe-nya gitu New York. Kayak gue udah lebih dari seminggu nih tinggal di sini, kayak penasaran walaupun belum kenal banget. Tapi yang benar tadi lu sempat bilang kan, orang Jakarta aja masih kerasa kayak kehantem-hantem. Karena ada sesuatu yang mirip gitu. Ketika gue tinggal di DC, itu lumayan slow living lah buat gue gitu. Lebih chill karena tertata rapi apa segala macam gitu. Nah kalau di New York tuh buat gue pribadi yang dari lama di Jakarta gitu kayak wah ini gila nih, hustling banget nih, setiap hari lu kayak mau ribut mulu gitu. Kayak Jakarta kali 5 kan? Iya dan tidak, karena mahalnya mungkin ya. Kayak oke lah gitu, lu harus cari celah supaya lu bisa survive paling gak hari ini untuk sampai besok gitu. Itu yang bikin gue terchallenge lagi, gue kayak hidup lagi sih pas kesana. Kayak di Jakarta lu bilang kan tadi kayak wah gamang apa serba uncertain gitu, kayak gak jelas nih kapan selesainya. Tapi di sana tuh udah mulai kayak ini akan selesai, semuanya mulai dari start lagi gitu. Nah dari situ gue ketemulah lokasi yang Hell's Kitchen ini. Gue suka banget dari awal karena kalau misalnya ada yang pernah visit Instagramnya Warkop, tempat itu agak turun ke bawah kayak semi underground gitu. Tapi gak terlalu besar. Udah gitu pas gue bilang suka tapi kayaknya mahal nih, kayaknya 2 blok dari Times Square kan. Daerah wisatawan lah. Gue ternyata ketemu landlordnya langsung. Biasanya pakai broker kan. Ini landlord langsung udah tua. Terus dia bilang, ini gue dapat apa aja? Lo dapat yang ada di sini. Semua alat kitchen udah ada. Alat kitchen udah ada. Walaupun ya mesti diperbaiki gitu-gitulah. Terus. Tapi itu dulu bekas resto berarti? Bekas resto. Itu dulu tuh Gogo Kari tuh kayak national chain gitu. Jualan kari tapi ala Amerika gitulah. Makanan kari Amerika. Dia ada 5, tapi pas pandemi tutup 3. Yang 2 tetap ada. Jadi yang di Hell's Kitchen ditutup. Kanan gue itu burger lokal udah 13 tahun. Kiri gue ramen. Kurang lebih udah 5 tahun. Jadi gue ngerisetnya juga ke ramen sama ke burger. Gue bilang gimana daerah sini rame, banyak orang tinggal. Dan
sebelum gue mengiyakan itu, gue offering karena gue udah suka banget tempatnya, plus udah ada kitchen kan yang mahal di sana itu kan alat-alat juga. Gue bikin riset kecil-kecilan, lagi-lagi gue suka banget pengen tahu datanya. Gue dibantu yang akhirnya gue kita jadi berpartner bertiga tuh sama ada Cut Lakesha. Dia anak emang diaspora yang lagi kuliah di sana. Dia bikinin riset tentang masyarakat sekitar situ lah. Kerjaannya apa, tinggalnya di mana, spending powernya berapa. Ya, itu penting tuh sebelum buka bisnis itu, ya. Walaupun kita nggak bisa dapetin 100% dengan apa yang diriset, at least lo tahu swingnya tuh berapa gitu. Kalaupun miss, gitu. Ya udah missnya sekian gitu. Karena dari pengalaman gue waktu ngebuka coffee shop yang di DC, itu gue punya target sehari 1.000 revenue. Nah di Hell's Kitchen ini, setelah gue hitung dengan manpower dan lain-lain, gue perlu ada uang masuk setiap hari 700 revenue. Kayak juta. Setelah lu hitung cost-nya gitu dengan segala macam dengan potensial market yang ada ya. Lawan gue banyak banget situ. Restoran Asia, Thailand tuh ada 3 sejajaran gue. Wow. Vietnam 1, terus Filipina 1. Indonesia gak ada. Di Manhattan tuh gue ngeliatnya satu peluangnya adalah cuman ada Wayan, which is high end, Fong Cedric, chefnya. Mbak Oci, terus di bawahnya lagi gak ada lagi di Queens, Pak Awang Kitchen, terus Asian Taste, itu restoran Indonesia lah. Sama Yono ya? Chef Yono cuman di upstate, jauh lumayan lah, jauh. Kayak agak luar kota hitungannya gitu, kayak dia kerajaan sendiri tuh di sana kayak. Jadi, nah ya udah yang warung, jadi kayak gue positioningnya gue as a warung. Warung ya small, convert buat semua orang. Nah makanya gue sebelum opening pas dapat tempat gue sempet balik kan, kalau lo merhatiin gue ngambil nge-take shoot warkop di sini karena gue harus mengedukasi orang sana. Itu yang lo ke Bora-Bora bukan? Itu apa udah buka? Iya itu kan. Yang gue datang ke itu tuh gue sebelum berangkat tuh 7 bulan lalu, ya Februari gitu. Karena gue opening Maret, gue balik sebulan, gue untuk bikin, gue pengen ngeliat langsung, gue ngobrol sama Mamang Indramayu gitu kayak, Mang, nih lo kenapa bisa mie bikinan lu lebih enak daripada gue bikin di rumah gitu. Ternyata air rebusannya gak diganti misalnya gitu. Terus lo ngerebusnya 1 menit 15 detik sampai 1 menit 30 detik gitu. Kayak gitu-gitulah. Gue bener-bener gue harus tahu nih gimana caranya, sampai target gue adalah gue pengen orang di sana gini, emang beda ya mie bikinan warkop tuh gitu. Dan exactly pas gue opening, orang-orang yang sana, anjing ya, emang kalau bikinan warkop tuh selalu beda gitu. Ternyata ya udah. Ada tekniknya sendiri ya guys. Ternyata gitu. Dan gue kenapa, lo tadi nanya kenapa warkop? Karena gue nggak bisa masak deh. Temen gue juga nggak bisa masak, si Teguh gitu. Cuman gue orang yang suka memperhatikan F&B lah kali ya. Banyak teman-teman gue di F&B, gue juga hitungannya ya belum lama di kopi gitu. Cuman kayak adalah beberapa hal yang mungkin gue kuasain, paling tidak perilaku pasar lah, perilaku konsumennya. Kayak gue mau mengambil sisi apa ya, buat gue kayak ada ikatan emosional antara toko. Sentimennya juga dapet banget sih gitu. Terus kalau mikir kan orang selalu nanya, lu apa nih bikin ini, mau buka cabang gitu. Nah kesulitan kita buka cabang adalah tenaga ahlinya tuh terbatas. Tapi kalau misalnya warkop, semuanya tuh bisa diukur. Lo tinggal gunting, lo tinggal timbang, pakai timer gitu. Lo angkat, ibaratnya kita memperkerjakan Meksiko di sana gitu. Lo angkat 1 menit 30, kalau enggak gue pecat. Kasarnya bisa kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya lo ada keahlian khusus memasak bumbu, ribet. Lo pusing, aduh rasa, beda tangan beda rasa, lo ngerasain lah gitu. Beda lagi. Dari situ gue berangkat gitu. Dan pas gue balik, gue ngerasa ada kesamaan yang tadi lo bilang Jakarta sama New York tuh hustlingnya sama, orang waktunya sedikit banget gitu, punya spend waktu, harus jajan, makan, kebutuhan hidupnya tinggi juga gitu. Tapi dia harus menyambung hidup dari hari ke hari. Jadi kayak gue coba hadir, bisa ngejawab kebutuhan mereka, paling gak at least orang Asianya dulu deh gitu. Gitu sih. Gila. Begitu lu buka, gue sama partner teman kita juga Wiro Respati gitu kan, gue ngomong kayak gini, makan Indomie yang emang udah orang luar juga makan kan gitu. Orang Indomie tuh udah mendunia gitu namanya. Buka warung Indomie sama kopi di New York. Kenapa Omar yang pertama yang kepikiran gitu.
Iya, lu ada skill itu sih Ben. Apa kayak jago baca market mungkin ya dan ngonsepin. Gue gak bilang gue jago ya mungkin ya. Cuman, soalnya sebenarnya itu kan kayak no brainer. Lu iya, jualan, lu kayak, jualan warkop di itu pasti kayak orang di sana, orang Indo juga banyak, ya kan? Makanan murah, mirip sama Jakarta, works lah gitu kan. Pun kayak ide ini tuh sebenarnya gampang diduplikasi juga anyway. Sekarang misalnya kayak orang abis ini nonton podcast lo terus kayak iya juga ya gue bikin bisa lu bikin. Iya lu bikin. Tapi pada akhirnya kan soulnya ya kan. Iya nah itunya. Exactly kayak itu pun yang akhirnya gue memberanikan diri gue sama partner gue Teguh itu kayak yuk kita mulai yuk gitu. Game plannya gue rubah dikit gitu. Gue jadiin warkop ini benar-benar kayak hub lah gitu. Buat orang Indonesia yang mau jajah balik di dunia barat gitu. Kayak gue suka banget ngeliat chef-chef Indonesia yang ada di luar segala macam. Bahkan gue setiap kayak Sabtu Minggu ada chef dari kapal pesiar datang mengapresiasi hadirnya warkop. Gue kayak pasti kangen banget sih, ya kan. Nah itu dia tuh banyak orang-orang datang ternyata terus orang bilang kok lu bisa serame itu ya di Jakarta viral gitu misalnya. Gue gak ngejar itu. To be honest kayak alhamdulillahnya secara organik gitu. Tapi yang gue lihat kalau gue tarik mundur adalah yang gue pelajarin sebelum gue buka adalah gue coba mengambil sisi sentimental manusianya yang tadi gue bilang. Di sana tuh banyak banget orang-orang kangen sama Indonesia, nggak bisa pulang, apa segala macam. Atau misalnya, misalnya warkop itu kan makanan buat rakyat gitu. Kayak lo kayak kita kayak habis jaga warung gitu, kemana warkop yuk, gue sama dulu anak-anak barista gue ke warkop yuk gitu, rakyat banget kita nongkrong, pulang kerja, lo pakai pakaiannya apa duduk ngangkat kaki ngerokok gitu, lo tahu spend lo bakal maksimum sekian udah kenyang banget lo gitu. Nah itu yang gue coba bawa dan ambience yang gue bawa, makanya gue waktu pas Renda bantuin gue foto-foto, terus ada temen gue Andra, Alif segala macam untuk gue pengen menghadirkan toko gue tuh warkop banget. Ada jualan sasetan, walaupun gue ada kopi specialty ya, terus ya menunya juga gak jauh dari warkop, burjo dan lain-lain, pisang bakar, tahu, tempe gitulah yang. Menunya ada apa aja sih? Menunya apa? Kan Indomie ada macam-macam rasakan, internet segala macam. Benar, Indomie macam-macam. Jadi gue mau bikinnya gamification biar terkesannya tuh murah. Jadi gue bikin kayak walk to walk kalau di London tuh paling banyak tuh. Jadi lu pertama base-nya apa? Indomie kan. Lu pilih rasanya nih. Mau sup atau dry gitu. Kalau yang dry tuh goreng. Iya kayak gue nonton dry Indomie. Oh Indomie goreng. Karena gini susahnya adalah gue harus menjelaskan sama orang asing. Analogi apa yang paling gampang didapat sama mereka. Sebenarnya gitu kan. Betul. Ini kan sebenarnya prinsip dasar berdagang kan. Lo harus mengedukasi pasar dengan bahasa yang paling gampang dimakan. Ibaratkan anak kecil juga gampang gitu. Oh ya dry noodles gitu. Terus kayak gue dry noodles kayak apa? Gue selalu ngomong kayak dry ramen gitu. Oh ya udah oke. Oke udah dapat gitu. Dapat kan. Kayak sama Indomie kuah. Soup noodles gue bilangnya. Terus toppingnya gue apa? Oh lo mau single double? Terus nanya single double apaan? Oh small atau large gue bilang gitu. Oh ya udah ini kebiasaan orang Indonesia gue bilang gitu. Bahkan kadang double pakai nasi gue bilang. Terus lo kombin karbo dia bilang gitu. Terus kayak dan selalu ada permintaan itu dari orang Indonesia juga. Walaupun gue off menu kayak gue selalu ada nasi gue bikin. Dari situ gue baru bikinnya topping. Lo add on deh topping terserah sesuai selera. Di awal dia selalu nanya. Apa kan kadang orang sana surprise me dia bilang gitu. Gue selalu narik internet Indomie goreng kornet. Terus dia bilang ternyata orang sana tuh jarang makan kornet. Kayak gak biasa kornet apaan ini daging cincang gue bilang gitu. Tapi dalam kalengan kayak agak aneh ya dia bilang gitu. Terus gue rekomendasi gue munculin satu menu yang di sini gak ada mungkin popcorn chicken. Jadi ya popcorn chicken lah ya kayak chicken deep fried chicken ya. Jadi gue coba menghadirkan topping-topping yang biasa mereka makan. Keju, sayur, popcorn chicken, udang gitu. Jadi dia bisa mix sesuai dengan. Ya penyesuaian market juga. Iya very important. Iya. Jadi gue pengen benar-benar ketemu nih. Kayak ini emang tempat buat semuanya. Karena gak bohong gue butuh tenaga diaspora Indonesia untuk ngehadirin tamu-tamu ke warkop gitu. Bahkan kayak 2 bulan buka pas rame-ramenya itu sampai ngantri. Gue sampai gini. Wah waktu tunggunya 1 jam ya gue bilang gitu. Gue sampai gak pede sendiri. Ini orang ngantri makan Indomie 1 jam kayak steakhouse tuh loh. Kayak
ini beneran nih gitu. Cuman ya udah kita coba jalanin. Gokil. Pas gue buka pun kayak kepada gue, kita coba bukanya paling santai, orang juga ada yang datang 1-2. Ternyata diserbu gitu kayak ya alhamdulillah gitu lagi-lagi. Terima kasih buat semuanya yang membantu memviralkan gitu. Cuman lagi-lagi ini kayak karena mungkin Warkop itu dirasa brand rakyat gitu ya. Jadi semua orang ini punya kita gitu. Betul. Bahkan gue yang bikin gue seneng ya dari semuanya adalah kadang kan gue selalu menyelipkan purpose gue bikin ini untuk apa gitu. At least ada give back deh buat orang-orang yang di sini gitu. Ternyata yang nyampe yang bikin gue agak terharu adalah DM pengusaha Warkop lainnya. Pas viral itu kayak, Mas makasih ya semenjak Warkop NYC viral, seminggu kemarin jualan saya naik gitu. Kayak banyak orang kayak posting terus tag Warkop sebelum gue ke New York, gue makan di Warkop depan gue. Jadi kayak, iya ini kita sama-sama gitu. Gue gak boleh ninggalin rootsnya ini gitu. Kayak ini emang punya brand orang Indonesia gitu. Nice. Congratulations man. It must means a lot to you sih kayak gitu. Kayak itu lebih berasa buat gue dibandingkan sama apa yang gue cari gitu. Strategi marketing apa sih atau branding apa yang lu lakukan? Kayak lebih ke tekniknya sebelum Warkop buka. Soalnya gila men. Bener-bener kayak gue kan denger Omar mau buka Warkop. Ya udah gitu. Good luck gitu kan. Gila gak taunya viralnya sampai nyokap gue ngomongin. Itu ada orang buka warung Indomie di New York, kamu kenal gak? Oh iya kenal Omar. Gila sampai Indro Warkop aja congratulations. Om Indro bener. Ngucapin juga lewat chat. Gila keren sih. Sukses segala macam. Cuman ini juga gue berterima kasih sama teman-teman gue yang meyakinkan gue pas gue mau berangkat, kayak ada Aji dari Kompas gitu bikinin gue sepatu Warkop edisi Kompas edisi Warkop. Itu means banget buat gue, kayak energinya tuh nyampe gitu. Kayak men gue bangga sama lo gitu. Gue bilang gue ngebalesnya gimana nih, gue belum mulai, kayak ada beban gitu loh di gue. Cuman itu gue ngerasa pas gue balik sebulan itu, gue coba ngerangkul teman-teman gue yang sekiranya bisa membantu Warkop nih jadi hub beneran buat orang Indonesia. Makanya sekarang tuh gue sangat membuka buat orang-orang yang mau kolaborasi sama Warkop di sana atau di sini. Kayak sekarang kemarin Lawless gue lihat lagi. Gue lagi hari ini sama Lawless bikin burger mie gitu, Indomie, terus nanti ada beberapa lagi, terus beberapa teman-teman dari art kayak Jukiver segala macam itu banyak datang, kayak pakai aja tempat gue gitu. Karena ya ini gue pengen jadi gue kalau ngomong gak berlebihan, kayak pop culture Indonesia itu juga bagus loh gitu. Cuman kita gak punya panggung aja di sana yang ada terus gitu. Iya. Ya sekarang setuju banget. Makin banyak kan, kayak ya di fashion ada fashion show segala macam. Cuman kan di F&B juga kita butuh gitu. Pun kalau banyak tamu datang ke Warkop, kok gak ada nasi goreng, gak ada rendang. Gue akan selalu ngomong, kita nih warung konsepnya. Tapi kalau misalnya lo mau makan Indonesia, di Queens ada Awang. Jadi gue kayak directory jadinya. Lo mau yang upscale ada Wayan. Lo mau Chef Yono ada di upscale. Penyalur lah gitu kan. Iya. Nah itu yang perlu kita perlukan kan sebenarnya. Bukan sekedar kayak ya ada campaign dari pemerintah Spice Up the World gitu. Cuman konkretnya apa gitu. Orang butuh touch point pertama. Betul. Yang paling mudah lagi-lagi ya. Kayak easy nih tuh untuk dikonsumsi gitu. Rasanya nyaman segala macam. Tuhan sudah menciptakan Indomie, ya kita sikat lah gitu. Kayak lu biasanya yang menurut gue kan ada beberapa restoran atau rumah makan yang atau warungan yang konsepnya Indonesia di luar sana gitu. Entah itu di Amerika, di US, di Europe gitu. Tapi orangnya yang ngejalanin tuh sepertinya nggak kurang in tune sama yang happening di sini gitu loh. Beda sama lu. Lu kan kalau di sini kan juga lu masih involved juga di sini gitu kan. Bener. Nah itu sih yang bikin. Kalau menurut gue ya. Iya sih bener sih. Ada benernya. Karena pun gue ada teman-teman kayak di Philadelphia gitu punya martabak oke. Dia malah ngegali informasi, Mar di Jakarta lagi ramenya apa gitu. Gue butuh insight itu. Jadi kayak ternyata nih ada koneksi yang terputus nih sebenarnya. Betul. Pelaku diaspora kita di sana sama yang di sini gitu. Di sini pengen ke sana, yang di sana juga pengen di sini gitu. Kayak nggak ngobrol gitu. Cuman ya nggak tahu, gue juga menjadikan diri gue ya udah lu kalau mau ngobrol ayo gitu. Gue selalu open sama semua orang. Let's talk kayak mau ngapain gitu. Chef Yono kesini belum lama muji-muji lu terus lah. Wah Omar orang hebat. Gue ketemu Chef Yono tuh kayak deg-degan, gue kayak kan legend banget. Wah legend banget ya, legend. Tiba-tiba WhatsApp gue,
Mar di toko gak? Aku mau ke sana. Ini Chef Yono mau kesini nih gimana nih? Kan gue pressure. Chef mau Indomie gue kasih apa? Kayak dia ngasih masukan beberapa kayak makasih Chef, lu main lah ke Upset. Oh iya nanti Chef segala macam. Kayak ternyata yang dibutuhkan kadang cuman ya kita duduk bareng. Terus nongkrong lah di warkop bener. Kayak yang lucu nih lagi nih gue cerita lagi momen di warkop. Yang berhasil gue bawa warkop sini ke sana lah. Ada Panata itu dubes kita di PBB datang sama staff-staffnya makan, Mar saya mau tahu gitu, santai aja pakai jas biasalah PBB gitu kan rapi. Secara nggak selang 10 menit rombongan ABK dari kapal pesiar ABK Indonesia asalnya dari Bali gitu, Panata juga dari Bali, Mas aku mau jos susu gitu misalnya kayak gitu. Yang biasa dia minum gitu, kopi susu, terus kayak terjadi obrolan ringan antara ibarat kata pejabat sama ABK yang sama-sama bawa nama Indonesia di negara orang, lu kebayang gak? Dan itu kejadian di depan mata lu, lu foto bareng sampai akhirnya kayak kalian mau main ke PBB gak? Besok datang. Wow. Lu tau gak rasanya gue bisa menggabungkan betul orang-orang itu jadi connecting gitu kan, jadi ngobrol kayak that's Indonesia menurut gue, kayak gotong royongnya kerasa gitu. Waktu lu belum buka, lagi mau buka nih, apa yang menjadi keraguan lu, ketakutan lu? Ada yang beli gak ya gue? Takut gue sampai sekarang masih ada takut. Gue gak bohong, semua itu gak seindah di Instastory juga gitu. Pastinya. Gue pun beberapa kali suka lagi sepi gitu kayak. Ada lah sepinya, gue deg-degannya ada di bulan keempat setelah udah honeymoon periodnya turun. Gue mulai kayak menggather community Asia Tenggara untuk kumpul jadi tempat. Cuman lo tuh bisnis lu tuh emang harus lo perhatiin mulu, gak bisa lo kayak cuman. Ya gak bisa lo udah rame, bye, ntar gue gitu. Nunggu report game-nya aja. Belum mulai, bener. Kelar. Dan sampai sekarang pun gitu menurut gue, kayak lo punya tanggung jawab sama misi yang lo bawa gitu. Ada deg-degannya tetap ada, tiba-tiba hari ini cuman omset $200 gitu. Lu nombok kan, di sana kan bayarnya working hour gitu. Oke, iya di sana per jam ya. Sewa nggak mungkin lu minta diskon bos gitu. Gitu. Jadi kayak itu yang pertama, gue bakal laku atau enggak. Nah makanya kenapa gue bilang sama lo, warkop ini gue bikin 2 konsep. Ada front margin, artinya revenue yang gue dapat dengan gue menjual produk ke konsumen gue, sama back margin. Back margin tuh dengan value added yang dipunya warkop sekarang, engagement rate-nya dia, platform terus sosial media, terus secara IP sendiri sih brand warkop itu ternyata cukup menjadi magnet buat brand-brand Indonesia tap in di sana. Kasarnya kayak daripada gue misalnya media placement di Times Square gitu, yang ngelihat mungkin banyak jutaan, tapi biayanya terus kena gak gitu. Iya, nah mereka mulai datang ke warkop ngetok kayak, gue mau dong placement di tempat lo, di tisu boxnya, di lemari, stickering. Udah kayak bar, biasanya bar yang begitu tuh. Exactly, kayak gue akhirnya bikin red cardnya gitu, red cardnya, oke, berapa lama, terus kalau mau bikin campaign, itu buat gue kayak back margin gue. Kayak ya lo harus memutar otak lo gitu. Warkop akan menjadi showcase, dan kalau gue ditanya kayak Pak Sani datang, lo mau jadi apa nih warkop? Gue pengen jadi kayak Alfamart, Indomartnya Indonesia di luar negeri, gue bilang. Tapi bisa makan di situ. Mimpi gue ya, pengennya ada di setiap state gitu. Amin. Itu gue harus gitu, kalau enggak gue akan lay down aja udah dengan apa yang gue dapat sekarang gitu. Kayak gue harus ngejar ke sana gitu. Kayak lu seru gak sih lu ke Jepang, kemana? Travel aja deh, murah meriah. Nah gue pengen warkop di top mana kayak gitu. Ya udah, gue awal takutnya itu gue laku gak ya gitu. Ternyata ya itu deh, gue seiring berjalan waktu, sekarang jalan 7 bulan, gue mulai nge-tweak bisnis prosesnya jadi itu. Dan lu bisa kepikiran itu juga karena lu di situ kan. Gini loh guys, jadi ya gue udah ngobrol sama, udah banyak banget gue ngobrol udah ratusan orang dari podcast ini. Dari yang chef, bartender, barista, business owner kayak lu. Dari yang punya warkop kecil sampai yang punya
grup restoran besar, punya klub, sama sih kagak bisa ditinggal kalau misalnya mau hospitality dan F&B ya. Iya, karena soalnya di situ kan. Iya, lu kalau lu nya nggak di situ guys ya soalnya nggak ada gitu kan. Lu harus terus kepikiran baru nih bikin event, entah bikin promo gitu kan. Nah lu orang-orang di sana yang non Indonesia pada sesering itu gak nongkrong di warkop kayak orang bulenya gitu? Ada 2 tipe. Ada yang orang bule tuh gak doyan nongkrong. Kalau nongkrong udah pasti mereka definitely di bar. Oke. Kebiasaan. Begitu ya. Jadi kayak gue juga memperhatikan habit mereka gitu. Even though di Hell's Kitchen habitnya beda sama di Soho sama di Brooklyn gitu. Orang-orangnya beda karena tipe pekerjaan sama backgroundnya mereka. Cuman kalau misalnya gue spesifik ngomong pasarnya di Hell's Kitchen, itu tuh residensial kan. Kebanyakan ada apartemen segala macam. Kantornya sekitar Manhattan juga. Mereka itu kalau nongkrong di bar, tapi sekalinya mereka suka sama satu makanan, misalnya warkop ini dibilangnya sama mereka sama comfort food gitu. Mereka bikin kayak potluck di rumahnya, mereka pesan dari kita. Sampai ada kalau misalnya pun nongkrong mereka pulang kantor, itu ada datang sebenarnya setiap Selasa datang gitu, atau enggak datang jam 8:30 gitu. Regulernya. Namanya sulaf gitu. Kita belum bisa closingan nih sebelum sulaf datang. Ada setiap hari datang kayak gitu. Dengan menunya mungkin dia nyarinya vegan. Oke. Kayak gitu. Terus kan kita nggak jual pork gitu ya. Ada komunitas muslim. Oke. Ada yang gitu. Jadi kayak repeat customer kita tuh di bulan ke-5 tuh kayak mungkin gue udah bisa bilang 50-50 lah. Di weekday orang lokal sama orang Indonesia. Bagus ya gitu. Yeah. Kalau kopinya gimana? Kopi di sana kan lu pernah ngejalanin kafe di sana juga di DC. Kopi, lu pakai kan pasti kopi Indonesia dong? Betul. Diterima dengan oke gak sama kopi-kopi yang dari negara lain? Jadi, lu gini, kalau ini gue sempat juga ada dilema. Jadi kan warkop kalau di translate ya coffee shop kan. Iya. Gue tuh sampai di Google review tuh sampai berkali-kali ngeganti description warkop dari Indonesian restaurant menjadi coffee shop. Karena gue kalau warkop semua Indonesia tahu, otomatis datang. Oh warkop gitu. Tapi kalau orang bule, Indonesian restaurant ekspektasi dia menjual makanan Indonesia. Gue harus menjelaskan ulang. Tapi ketika gue mendeskripsinya coffee shop, dia nyarinya kopi. Tinggal gue nanti upsellingnya makanan snacks gitu ya. Nah itu yang jadi dilema gue di awal-awal gue buka. Karena gue pengen punyanya tuh base marketnya orang lokal. Tapi pas datang lucunya, ternyata coffee shop di sana tuh harus terlihat mesinnya. Sedangkan kalau ngeliat lewatnya warkop, mesinnya tuh di belakang. Gue gak bisa munculin ke depan karena space-nya terbatas. New York sempit banget gitu kayak. Betul. Ya every centimeter count kayaknya dihitung harus mahal. Kayak kalau bisa dibawa jadi tempat penyimpanan jadi tempat penyimpanan deh gitu. Jadi itu yang belum bisa gue jawab sampai sekarang. Tapi karena gue di warkop itu ada rencengan segala macam. Gue menjualnya es kopi susu gula aren. Oke. Jadi gue gimmicknya aren latte gue bilangnya. Jadi itu yang menjadi best sellernya gue. Itu kan di Indonesia udah kayak udah kopi gula aren. Tapi ya di sana tuh gimana kopi gula? Orang begitu nyobain apakah orang sana tuh biasanya suka manis juga sebenarnya. Gue menjelaskan kopi susu gula aren, brown sugar, coconut palm sugar gue bilang gitu. Latte with coconut palm sugar. Mereka banyak yang surprise. Hah? Rasanya kayak gini ya, lucu gitu. Gurih ya. Terus creamy-nya dapat segala macam. Yang bikin mereka repeat salah satunya itu. Gila. Karena nggak ada sebelah kanan gue Starbucks, terus berapa meter orang specialty coffee juga nggak punya mereka gitu. Oke. Wah, jadi gila, ya gue ngegabunginnya Indomie sama es kopi susu gula aren. Keren banget lu Mar. Tapi ya ngefans gue jadi nih. Ngefans. Lu di sana kan gue sering denger of course gue juga kepengen lah gitu pengen mimpi gila kalau punya restoran di luar negeri bagaimana ya. Tapi kan kalau kelihatannya pertama sewa jauh lebih mahal kan. Kedua staff juga jauh lebih mahal. Betul. Mungkin ingredient lebih mahal. Ingredient lebih murah. Oh ingredient lebih murah. Tapi gue mau tahu kalau misalnya bagaimana lu membandingkan sama bisnisnya dengan harga-harga yang mahal itu dan lu jualannya warkop juga gitu. Itu tadi sebenarnya relate sama bisnis proses yang gue lakuin tadi. Gue bilang for margin back margin. Gue gak ngambil margin gede dari menjual si makanannya. Karena gue harapannya volume kan. Terus gue bisa
event apa segala macam gitu. Karena New York tuh kan setahun ada berapa banyak event. Nah, gue ngandelin kontingen Indonesia yang datang ke New York aja. Kalau gue tap in sama mereka semua, sebenarnya aman. Oke. Kayak itu kalau hitung-hitungan bisnis ya. Tapi kan gue ada misi budayanya lah gitu. Gue pengen nge-break itu gitu. Jadi ya gue ngambil untungnya dari kerjasama gue di luar itu. Tapi kalau misalnya tadi lu bilang, tapi bisnis di sana mahal, lu gimana nyiasatinnya? Di sana tuh sekarang gamenya orang tuh harus cermat dari cost. Jadi sangat ya OPEX dan lain-lain gitu. CAPEX, OPEX. Dia kayak beberapa brand-brand F&B di sana tuh kayak dalam 1 minggu menurut dia yang works atau cuannya itu cuma di weekend, Kamis atau Jumat, Sabtu, Minggu. Dia buka cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Senin sampai Kamis dia open buat orang siapa nih yang mau pop up di tempat gue. Kita bikin acara gitu sharing kayak gitu. Jadi banyak kayak chef-chef tuh lepasan pop up di tempat siapa hari Senin sampai Kamis doang gitu. Kalau nggak dikasih cuma 1 kali weekend tapi sharingnya lebih gede. Jadi kayak mereka tuh sekarang kayak sama-sama gitu loh karena tahu gue nggak mungkin bisa ini sendiri gitu. Jadi ya udah kita kolaborasinya dari segi itu, tempatnya pakai tempat lo, tapi makanan dari lo gitu. Iya, sekarang juga di Jakarta ya juga trennya lebih kayak gitu sih. Tadi kita sempat ngomong bentar, nih weekdays nih. Weekdays yang berat. Sekarang weekend udah aman, tapi mungkin orang gak kayak dulu. Iya benar, keluar gitu. Keluar dari Senin sampai Sabtu, keluar gitu. Kalau sekarang tuh weekend aman, di outlet-outlet teman-teman kita juga kan. Weekdaysnya itu harus bikin acara, harus kerjasama sama orang lain, kayak gitu sih. Betul. Nah kalau di sana, weekday kita punya platform online kayak di sini lah gitu ya. Gojek, GoFood dan lain-lain, Grab, Shopee, bla bla bla. Tapi yang gue lihat di sana persennya sama, potongannya mungkin hampir 25-30%. Sama ya. Tapi semua toolsnya itu dikasih kita. Jadi misalnya nih, gue warkop, gue mau masuk ke Uber Eats, daftar, dikirim semua alat-alatnya, tabnya dapat, printernya dapat. Kebayang kan lo kayak cukup di sana tuh fairness dalam doing businessnya tuh kerasa banget sih. Kayak sewa, kita kontrak 5 tahun, tapi semuanya dijadiin monthly basis. Cuman deposit doang, misalnya 3 bulan gitu lo taruh. Jadi bisa lo ambil, selebihnya lo bulanan bayarnya. Buat kita sebagai pelaku usaha kan, lo ngerasa kan gitu, kayak lo punya kontrak 5 tahun, kalau di sini bayar 3 tahun di awal kan, udah meninggal duluan lo, disuruh pocong, disuruh jualan nih berkata kayak gitu. Kalau di sana udah monthly gitu, jadi lo dipaksa untuk muter bulan depan kita harus bikin apa ya gitu. Iya. Jadi menarik juga tuh online platformnya kasih itu juga toolsnya semua. Itu dengerin. Jadi buat gue kayak ini nih ada sebuah fair juga nih gitu. Terus ada POS gitu ya. Dia nggak MDR-nya berupa lu semua dikasih nih alatnya sampai tab segala macam, POS segala macam. Bayarnya dari mana? Cuma dari MDR doang. Jadi di sana kan cashless society-nya udah gede banget kan, udah hampir 80%. Jadi setiap kita tap di POS itu kita kena sekitar 1,2%. Langsung otomatis. Plus 10 sen ke dia. Udah langsung dipotong. Ya lu gak pusing gitu ya? Gue gak usah beli apa-apa lagi. Kalau rusak gue minta ganti. Aman banget gitu. Nice. Nih gue nyobain 2. Ada 2 brand, Clover sama gue lupa lagi. Jadi satu warkop, satu lagi si Boba Store itu si Teguk. Jadi kayak udah. Gue nyobain karena gue butuh experience untuk nyobain kan. Bedanya bisnis di sini sama di US tuh kayak gimana. Jadi gue bisa cerita sama teman-teman yang gue mau kesana apa yang mesti gue lakuin duluan. Kayak gue jadi martir duluan lah gitu. Nah itu kan tadi enaknya. Yang bedanya yang gak enak apa kalau di sono? Culture-nya sih. Jadi karena gue hitungannya restoran Asia ya. Untuk dapetin staff atau tenaga kerja bule ternyata di New York susah banget. Bule tuh lokal asli ya. Kayak kulit putih lah gitu. Itu agak sulit. Jadi ya dapatnya Hispanic lagi, Latin gitu, atau orang Tiem gitu, kayak warga negara sana, cuman kadang tuh malas-malas gitu, kerjanya mau dia aja. Jadi kayak itu susahnya sih, gue dapat manpower yang punya izin tuh susah banget. Susah setengah mati. Jadi kayak itu challenge terbesar mungkin kalau misalnya teman-teman mau buka usaha di sana, secara legal mungkin udah banyak cara gitu ya. Cuman
untuk dapat manpower yang bagus dan berizin itu sulit. Ya, izin kerjanya lengkap. Makanya kenapa di sana banyak restoran di Queens gitu misalnya banyak bayar under table gitu-gitu. Iya, gue di Eropa ada beberapa bulan under the table kok. Iya, karena mau bikin izin aja susah tapi gue perlu duit buat hidup gimana gitu. Itu dia. Iya. Ya sebenarnya chicken and egg sih. Cuma karena karena kali ini gue harus laporan pajak. Iya. Kan gak mungkin orang sana juga pinter. Lu punya revenue sekian yang bayar pajak cuma 1. Emang lu Superman lu. Kayak gitu aja. Paling gak gue harus ada menuhin kayak 2 orang atau 3 orang yang punya izin. Baru gue yang lain bisa part time cash gitu bisa gitu. Nah lu di sana udah cukup familiar sama teman-teman F&B di sana berarti? Gue nggak familiar kenal tapi nggak deket lah. Belum kayak kalau di sini kan help buttonnya banyak ya. Telepon, bantuin gue ini apa bikin collab segala. Nah karena gue baru kan, gue yang harus banyak main ke mereka. Sedangkan di kayak 5 bulan awal gue habis waktunya di toko untuk ngeberesin operasional gitu. Gue baru ada kesempatan nih sekarang nih 7 bulan ke-7 dan kedepannya gue kayak harus banyak main sama mereka karena mereka juga bukan orang yang transaksional gitu loh, Ray. Kayak lo mau collab sama gue juga harus ada kenalan dulu. Iya, nongkrong bareng dulu. Lo dari mana, lo nyobain gitu-gitu lah. Nah, kalau di sini tinggal DM gitu kan kolaborasi ya. Iya gitu. Enggak, gue lihat juga soalnya di Instagram waktu zaman pandemi ada apa Medan Kitchen ya, lo tau gak? Pernah dengar di LA itu ya kalau salah. Oh itu di LA ya? Gue pikir di New York apa nenek-nenek apa Tante Sue Chen bikin umur 75 tahun yang buka PO makanan Indonesia itu keren banget. Gue pikir lu kenal gitu. Enggak. Gue di sana Pak Awang lah itu mentor gue, dia udah hampir 13 tahun. Ngasih tahu gue lobang-lobang di New York tuh ada di mana aja, terus kayak trik-triknya gimana kayak. Kalau gue tanya itu kan lu dapat tempat lumayan lokasi prime, terus yang paling menguntungkannya kan udah ada alat kitchen. Betul. Iya kan, dan udah jadi apa maksudnya itu bekas restoran. Biasanya kan kalau di sana izin bikin restoran atau itu ribet kan yang gue denger ya. Iya kan? Iya dan tidak gue bilangnya. Oke. Karena izin tuh menurut gue gampang. Selama lo udah, yang susah tuh nego sama landlord sampai lo di approve. Oke. Menurut gue ya. Misalnya lo ngincer nih kayak wah. Tempat tapi mau buka resto gitu. Oh ya satu lagi. Sekarang tuh di New York udah gak bisa sedikit tempat buat F&B yang bisa narik gas line baru. Semua sekarang dorongnya pakai listrik. Oke. Jadi karena kan listrik lebih mahal kan. Iya betul. Kalau masih ada gas line-nya itu harga lebih mahal. Oke. Oh karena bakal lebih murah kosnya. Iya gitu. Itu satu. Nah ketika pun dapat kita tuh di pitch sama landlord. Apalagi udah periode sekarang ya udah mulai tengil-tengil tuh landlord. Kayak lu bener-bener di interview kayak interview kerja gitu. Lu bakal kayak gimana, kalau lo gak achieve akan gimana, background lo apa, terus sebelumnya udah pengalaman ngerunning ini atau enggak, gitu-gitulah. Ketika itu di approve, yang lainnya menurut gue mudah. Ya tinggal manpower tadi ya. Iya. Yang lainnya mudah, kayak kontraktor ada, lo mau yang jalan cepat, mau yang China punya, mau yang lokal punya gitu. Yang food apa yang safety-nya bagus, safety-nya biasa aja gitu ada. Yang asal jadi murah. Ada, gitu. Itu udah mulai tahu lah gue celah-celahnya. Yang susah itu lo proof dari landlord. Oke, tuh guys perhatiin, take notes. Terus lu itu punya apa green card gitu? Karena jadi lebih mudah buat buka resto di sana. Karena gue lahir di sana. Oke, lu lahir di sono. Lu lahir di mana? Di Berkeley gue. Oke. Nah lu kalau orang seperti gue deh mau buka restoran gitu, telepon gue. Iya. Enggak. Lu gini, sama halnya kayak orang bule buka di Bali. Iya. Lu mesti punya partner lokal kan? Partner lokal betul. Itu yang harus lo lakuin gitu. Oke. Dan kan partner lokal juga gak bisa serta-merta cuman punya surat menyurat doang. Lo juga yang tadi kita bahas, lo harus orang yang mau nungguin juga gitu. Kayak banyak orang nge-reach gue kayak gue mau buka dong di West Coast gitu. Lo suka gak sama dunia ini? Karena itu kayak nusuk-nusuk lu mulu lo tiap hari gitu. Lo siap gak? Sampai udah kebal. Kayak gak kerasa nih gitu. Kayak ketusuk gitu. Yang kayak gitu kayak lo harus ketemu partner yang tepat sih menurut gue. Kayak yang emang
mentalnya sama-sama kayak lo gitu. Gue kayak sama partner gue ini juga kayak anjing, ini gimana nih kita nih bulan ini gitu. Ada tetap kayak gitunya. Terlepas dari kesenangan kita menjalankan ini semua. Lu ketemu di mana partner lo? Dulu gue ketemu pas gue pameran kopi di New York juga. Dia tuh dulu kerja di Disney World gitu. Tapi dia setiap ada pameran tuh dia suka jadi ngebantuin booth Indonesia lah. Dari situ gue sempat minta tolong dia bantuin coffee shop yang di DC. Habis itu dia kerja di restoran Jepang gitu, barbecue Jepang gitu di DC. Terus gue ketemu lagi, gue balik pas pandemi. Ya kita ngobrol tadinya sebelum jadi Warkop gue pengen punya food truck. Food truck kita jalan-jalan aja deh gitu, nomaden. Kayak ya udah on our pace gitu. Tapi ternyata pas ketemu tempat itu menurut kita costnya kurang lebih sama lah gitu. Justru gue sih Warkop no kritik sih udah pas banget gue rasa. Pas ya? Iya dapet gitu loh. Terus sekarang semua kalau gue lihat teman-teman gue yang ke US mampir gitu loh. Lu sosok kangen lu, FOMO aja, sosok kangen. Wah kangen banget main Indomie padahal vacation doang. Ada yang lucu sih kayak bapak-bapak, mas, ayo mas kita foto dulu. Saya disuruh istri saya nih kesini katanya. Foto biar dia bisa pamer sama teman-temannya di sana. Lucu banget gue bilang kayak, kok bisa ya bikin ngegerakin orang sampai segitunya gitu. Kayak ya gue ikut senang sih, kayak mereka juga ikut bangga lah gitu. Again, congratulations bro. Kalau Teguk apa nih Teguk nih? Teguk nih lucu, jadi gue kayak ibarat kata jadi managing partnernya mereka. Teguk Indonesia kan udah lama ya, udah ada 150 toko di sini. Mereka tamu Warkop tadinya. Datang di bulan, gue buka Maret, bulan April datang. Berdua ada kakak, Pak Maulana, Pak Najib datang ngobrol kayak, mas ayo dong Teguk, awal biasalah kayak kita kolaborasi di sini. Dia bilang, Pak kalau Teguk bikin di sini takutnya saling kanibal nih, malah rusak brand kita masing-masing karena belum sama-sama kuat. Gue bilang gitu, karena baru 2 bulan. Saya bantuin aja Pak buka di sini. Terus mungkin sama pertanyaan lo. Memang bisa ya? Bisa Pak, nanti saya bantuin pakai LLC saya. Karena kan LLC gue tuh di sana tuh bisa satu payung hukum, bisa di BA. Di BA tuh doing business as, kayak business unit lah. Tax ID-nya bisa masing-masing juga gitu. Jadi memungkinkan buat misalnya teman-teman yang mau gitu kayak gue punya nih, yaudah asal lo pengen beneran, gue bantuin secara legalitas dan lain-lainnya. Lo bawa deh tim lo ke sana. Wah gila, abis ini banjir nih DM. Enggak beneran, gue serius. Kayak mimpi gue sekarang adalah gue pengen punya Indo Street deh gitu. Satu street tuh orang Indonesia semua gitu. Ada Warkop, ada siapa. Ayo rame-rame. Karena udah banyak. Thailand Village udah ada. Vietnam udah ada. Korea udah ada. Chinatown gak usah diomongin. Ya kan? Lebih gede dari negaranya kali. Jepang udah seluruh dunia juga. Nah itu juga. balik lagi ke si Teguk itu. Dia ngomong kayak gitu, mungkin gak gitu? Oh mungkin. Beliau pulang, setiap itu bulan April, setiap Jumat kita Zoom, dia ngebebasin gue, kasih forecast, terus dia ngasih plafon, ngebebasin gue untuk ngeriset tempat, akhirnya gue pilihin di Soho, di Prime juga, itu daerah dekat Mulberry Street gitu, Fashion District juga. 5 bulan kemudian, bulan September kemarin, sebelum gue cabut sini, itu buka. Hitungannya cepet buat gue. Karena ya gue udah pernah di DC, ada tahu borok-boroknya gimana, di Warkop borok-boroknya gimana. Jadi pas Teguk ini udah jauh lebih smooth aja. Terus jualan boba gimana itunya? Tanggapan justru lebih gampang karena nanti lu boleh googling ya, researchnya tuh 10 tahun belakang makanan Asia tuh lagi naik daun di semua negara barat. Di Eropa sama Amerika. Bahkan sampai plannya sampai 2030. Makanan Asia itu akan menginvasi negara barat. Karena orang barat itu udah tahu taste. Udah mulai nyari yang berasa lah gitu. Lebih itu ya, orang bener gak kalau gue bilang lebih mau nyoba yang baru gitu. Gak takut-takut. Di sana tuh kayak Warkop deh. Mungkin mereka gak tahu sama sekali. Dia buka buku menu di depan gitu gue pasang. Keponya tuh nyobain. Bukan kepo cuman ini enak gak ya gitu. Dia nyobain. Pas enak dia akan jadi marketing kita. Ngasih tahu temennya, ngajak kayak seneng. Terus kayak sama lah dipanggil nama, ngerasa punya tempatnya gitu-gitu lah. Cuman jadi bikin temen gitu lah, sama lah. Iya boba ya. Dulu gue punya cerita di Jepang. Ada adiknya istri gue tuh tinggal di Jepang. Pacaran orang Jepang. Terus gue lagi sama mereka. Dia bilang gue mau ngantri minuman. Tapi panjang banget lama. Terus dia ngantri tuh 2 jam. Gue jalan-jalan sendiri. Gak tuh boba cuy, kan gue bilang ya apapun yang lo beli gue nitip deh, gue penasaran di Jepang. Boba. Mereknya merek internasional, merek Taiwan yang buka cabang. Makanya kalau di sini kan mungkin udah familiar, mungkin udah bosen kali ya sama boba. Kalau di sana berarti ya belum gitu, belum ke tap marketnya.
bahkan makin gede sih. Jadi kayak di sana persaingannya coffee shop sama boba tuh, boba jadi kayak dessert drink buat mereka. Jadi kayak even dulu dari ada Michelin star restoran gitu ya, udah ada dessert di situ kayak cabut, misalnya lewatin Korean Town gitu. Oh iya. Boba yuk, gitu. boba gitu. Ada dan spendingnya mahal loh, $7. Hampir 100 ribu kan. Indomie lu jual berapa Mar di warkop? Yang single polos $3. 45 ribu. 45 ribu. Jangan marah-marah, tapi itu. Ini di New York guys. Bener. Gue mumpung di sini ya, gue kasih tahu kenapa sebelum gue mengeluarkan harga, gue tuh ngelihat kayak ngeriset lagi gue ngeriset. Orang sana UMR terkecil itu $15 sejamnya. Sehari dia 8 jam kerja. Kebanyakan dari mereka, dan gue pernah kerja juga sebagai salah satu dari mereka, menghabiskan budget makan mereka itu 3 jam kerja mereka, which is $45. Berarti kan makan pagi, siang, malam gitu kan sebelum pulang. 15. Kebanyakan dari mereka fast foodnya tuh $12 sampai $14 termasuk minum. Misalnya lu beli burger gitu. Burger tuh berapa sih kalau misalnya kayak ke fast food chain? 9 udah paketan fries sama minum tuh. Yes. Ada yang, tapi kalau yang lokal ya kayak Lawless burger gitu-gitu ya 12 lah di sana. $12 gitu. Udah paket semua karena lebih gede dan dagingnya lebih enak segala macam. Ya udah, jadi kan dari situ gue tahu nih price point yang pengen gue hajar berapa. Jadi ketika gue put $3 plus telur misalnya $5, buat mereka murah banget. Sama halnya gue, misalnya gue kesini pakai gajian gue sana ya. Pas gue bayar makan, ya Allah murah banget di sini. Gue jadi bersyukur gitu loh. Ya di sana gajian gue $15, di sini kan bisa makan di mana itu gitu. triknya dari Omar guys. Cari duit di US, spendingnya di Jakarta. Mudah-mudahan bisa semakin ya. Mungkin gak sih Mar kalau dari hitung-hitungan lu, misalnya gue buka restoran di sana, tapi konsepnya restoran. Banyak gue denger kayak gue dibilangin dari Om Will sih. Kamu buka restoran, jangan buka kayak restoran. Itu aja udah costnya mau pikirin berapa gitu kan. Buka tuh yang cepet saji aja gitu di sana gitu. Bener banget. Gue pulang nih ya. Kan gue pulang diundang Ucup soalnya di Pesta Pora. Lo tau apa yang gue lakuin? Gue keliling ke semua booth makanan. Gue ngeliat mana yang bisa gue pick up ke sana. Maksud gue, jir ini bisa nih kayaknya di sana. Rasanya terus kayak waktu dia nge-serve dari tiket order masuk sampai orang dapat, makin cepet dan mudah dibawa. Ibarat kata, sekarang ini 1 jam ya. Dari keluar kantor, balik lagi sejam sambil makan jalan, cepet habis. Semakin cepet kita dapat, itu semakin laku menurut gue. Karena easy kan, cepet. Kayak tek gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak misalnya gue buka restoran pada umumnya gitu, misalnya kayak restoran gue dulu deh di Viz gitu, full Indonesian restoran. Menurut lu bakal ada marketnya gak sih yang begitu? Ada. Apa gue harus jual mahal banget? Enggak. Lu bisa tapi lu bukanya saran gue di Manhattan. Karena Manhattan lu nggak punya lawan. Lu di Manhattan bisa nge-grab siapa aja. Gue nggak bisa masak Rey. Tapi gue bikin warkop doang, kasarnya masih ada pasarnya gitu. Apalagi orang yang bisa masak dan membawa makanan Indonesia. Gue dari segi itunya takut loh. Dari segi mana? Kos, kan orang banyak gitu kan. Kayak kalau kitchen harus makanya gak usah bikin gede-gede. Bikinnya kapasitas 20 orang. Tapi sebelum, nih jauh mundur lagi ya. Mundur lagi sebelum ada warkop, gue tuh hampir istilah sana tuh turnkey. Ada restoran Thailand, itu namanya Nourish, kapasitasnya cuma 25. Kalau lu hitung 25, satu meja muternya 3 kali, berarti kan 75, paling 100 packs lah sehari gitu ya. Lu bisa kehitung lah berapa gitu, kalau misalnya rata-rata jajan mereka tuh $15 gitu. Cuman sekian gitu. Tapi dia sehari bisa 3.000 dari Uber Eats dan lain-lain. Lu bayangin dengan yang tadi gue bilang, dengan lu yang penting punya kitchen yang proper, tapi makanan lu tuh bener-bener comfort food, kayak chicken nanban misalnya atau apalah gitu, Jepangan kayak gitu-gitulah. Itu tuh kayak karena cost tadi kan kita ngebahas cost kan, food cost tuh di sana murah banget. Misalnya ada satu namanya restoran Dipo, lu bisa gue denger tuh dari apa ya, Tian Leong sama apa tuh Majestic dijadiin satu ibarat kata gitu, sama pasar kaki, alat masak, bahan semua lengkap di situ. Lu bisa ibarat kata lu beli di situ, besok lu jadi satu restoran. Crazy. Itu tuh seseru itu. Dan harganya 30%. Jadi lu jadi member harus punya tax
ID restoran baru lu bisa jadi member itu. Seragam apa, udahlah lu. Semoga kita bisa bekerja sama di apa? Mudah-mudahan. Di kedepannya gitu. Benar. Gue mengajak teman-teman yang lain. Yes guys, DM Omar, Instagram lu apa Omar? Kita ngobrol omar.k.prawiranegara. Omar.k. Kita bikin Prawiranegara. Bikin Indotown, wah gila keren banget sih. Amin. Dan jangan lupa guys, kalau yang lagi di New York, tinggal di New York atau lagi visit vacation ke New York, visit Warkop NYC. Please do, thank you. Ketemu Omar di sana. Appreciate. Yes. And semoga budaya Indonesia dan makanan Indonesia lebih jaya lagi. Omar mau bikin Indotown guys, kontak langsung. Yuk. Yes. And thank you ya guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Omar. Thank you Omar udah datang ke sini. Semoga sukses semuanya. Amin. Guys, subscribe di YouTube channel kita, selain itu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay guys, thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye. Thank you banget, Mar. Thank you.